Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semuanya di rumah bersama dengan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, kita tahu sama-sama bahwa Gibran itu diremehkan dan dipandang oleh mereka yang mempunyai pengalaman banyak dalam dunia politik, bahwa Gibran itu tidak mempunyai pengalaman yang matang untuk menjadi seorang cawapres. Mereka mengatakan bahwa tidak sepantasnya Gibran yang mempunyai minim pengalaman hanya menjadi wali kota Solo selama 2 tahun itu maju sebagai cawapres. Banyak sekali orang-orang yang merasa diri sudah berpengalaman, orang-orang tua sesepuh yang meremehkan Gibran. Itu dialami Gibran sendiri. Dan saya rasa itu adalah suatu hal yang membuat generasi muda mungkin akan menjadi apatis, karena seperti yang terjadi hari ini. Ketika anak muda maju dalam kontestasi politik, banyak orang-orang yang merasa diri sudah berpengalaman sangat banyak di dunia politik akan meremehkan, akan merendahkan dengan alasan dia tidak mempunyai pengalaman yang baik, dia masih belum cukup umur, dia tidak pantas ada di situ. Saya pikir ini bukan hanya terjadi dalam kontestasi politik saja, tapi dalam berbagai bidang dimanapun kita berada ya. Jika teman-teman masuk dalam satu pekerjaan yang baru, pasti di situ ada orang yang sudah mempunyai banyak pengalaman, dan pasti kalian akan berada di posisi disudutkan karena kalian dinilai belum mempunyai pengalaman, sekalipun kalian mungkin di tempat kerja yang sebelumnya kalian mempunyai pengalaman kerja yang sama. Akan tetapi mereka akan selalu menganggap diri mereka senior, akan menganggap diri mereka sesepuh yang lebih banyak tahu dari kalian. Itu memang fenomena yang terjadi. Dan kalau begini berarti anak muda ini akan terus-menerus mendapatkan diskredit seperti ini, karena ketika anak muda itu maju dalam kontestasi pilpres seperti ini, pasti akan ada sesepuh-sesepuh orang-orang yang merasa diri berpengalaman tinggi akan merendahkan anak muda, akan menganggap remeh anak muda ini. Ya, namanya juga anak muda yang dia akan pasti mengatakan bahwa mereka belum berpengalaman. Kita akan sama-sama saksikan sebuah video cuplikan yang akan membahas tentang apa yang saya sampaikan tadi. Teman-teman juga bebas memberikan opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk berikan opini teman-teman, ambil bagian dalam opini pembahasan yang kita bahas kali ini. Subscribe Berita Surakarta. Link original video saya sertakan di deskripsi teman-teman. Mas Gibran itu maju jadi wapres penting sekali, karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan, wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Asu toh. Itu yang saya nggak suka ya. Harus ada kata-kata seperti itu untuk merendahkan seseorang. Berbeda pendapat boleh, meremehkan seorang boleh, tapi kalian benar-benar melihat sendiri dari seorang yang saya pikir ini orang intelektual, tapi kok kayak ngomongnya seperti ini, harus merendahkan seperti itu lawan politik mereka. Ini saya pikir terjadi kepada di tahun 2019 mungkin, bukan, di Pilpres yang sebelumnya, di mana yang melakukan seperti ini adalah kubunya Pak Prabowo yang menyerang Pak Jokowi. 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Asu toh. Wah, apik banget. Itu perdebatan paling keren wapres sepanjang sejarah Indonesia. Oh, Profesor Dokter Cah berpengalaman 2 tahun. 2 tahun kok berpengalaman. Asu. Saya nggak tahu nanti ke depan seperti apa. Mungkin bisa naik, mungkin bisa turun. Ini balasan kita. Ini di mana saya ada kerja waktu itu ya. Kalau hasilnya jelek, kita tetap kerja keras. Kalau hasilnya bagus, kita tetap kerja keras juga. Jangan lama, PR-nya masih banyak. Bapak Ibu juga kalau ada hal negatif, hoax, fitnah, nyinyiran di sosial media, saya harap sudah tidak perlu ditanggapi. Satu poin. Bapak Ibu juga jangan terpengaruh dengan berita-berita negatif yang ada di internet. Mungkin banyak yang was-was, takut saya debat. Bapak Ibu, di panggung ini orang dari 3 kontestan
saat kemarin malam ya Bapak Ibu ya, orang yang pernah ikut debat KPU itu cuma saya sebagai orang tua. Saya yang seorang ngerti formatnya, ngerti trik-trik Ini Gibran yang punya pengalaman ya. Ngerti cara menjawab, ngerti cara bertanya. Bapak Ibu nggak perlu takut. Jadi semuanya framing media. Yang Framing media. tetap kerja keras, jangan terbuai, jangan terlena dengan hasil-hasil survei yang sudah di atas 50%, di atas 45%. Kita harus tetap kerja keras. Subscribe. Oke teman-teman ya, jadi bener juga ya. Ternyata yang mempunyai pengalaman debat KPU itu cuma Gibran waktu wali kota Solo yang kemarin. Lah, di sini mau bilang untuk debat KPU yang punya pengalaman Mas Gibran ya. Makanya dia mengatakan kepada para pendukungnya jangan takut. Jangan takut. Di sini saya akan membahas hal poin yang penting yang kenapa ini mengubah paradigma saya untuk mendukung Gibran. Ini. Semakin banyak serangan, tuduhan, fitnahan, cacian terhadap seseorang, itu menunjukkan bahwa dia ini berusaha untuk dijatuhkan. Orang ini berusaha untuk disingkirkan dari kontestasi. Karena mereka tahu orang ini mempunyai pengaruh yang besar di tengah masyarakat. Ya, lepas dari semua kontroversi yang terjadi dalam dunia politik ya. Dan kemudian, teman-teman, ini poin yang sangat penting. Kenapa saya berubah mindset saya? Gibran menanggapi setiap fitnahan, setiap berita hoax, setiap framing media dengan tidak membalas dengan cara yang sama. Malahan dia meminta kepada para pendukungnya untuk tidak usah digubris, tidak usah ditanggapi. Setiap berita hoax, fitnahan, framing media, tuduhan-tuduhan, bahkan cacian-cacian kepada Gibran. Saya melihat banyak channel yang dulu memuji Gibran itu mati-matian habis-habisan membuli Gibran di channel-channel mereka. Mati-matian menjelek-jelekan, menjadikan bahan candaan kepada Gibran. Saya melihat dan seperti saya pertama awal-awal merasa terbawa dan mungkin menikmati dengan video-video tersebut. Tapi lama-kelamaan kok saya merasa kasihan dengan Gibran yang mendapatkan serangan bertubi-tubi seperti itu, dan kemudian respon Gibran seperti Pak Jokowi tidak mau menggubris hal-hal seperti itu karena tidak akan menambahkan apa-apa dalam kehidupannya. Dan ini membuat satu poin yang penting bahwa Gibran, saya pikir, adalah anak muda yang mempunyai sikap yang cukup dewasa dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Karena di luar sana banyak mereka yang merasa diri berpengalaman tinggi, merasa diri mempunyai banyak rekam jejak yang bagus dan merendahkan yang lain. Saya pikir dalam kontestasi pilpres seperti ini yang memposisikan diri sebagai orang yang dewasa adalah kubu nomor 2 ini ya. Saya nggak habis pikir dulunya mereka yang kubu nomor Pak Prabowo ini yang melakukan berita hoax, melakukan fitnahan, melakukan hal-hal yang pokoknya bahaya sekali itu ya. Tapi sekarang kok mereka lebih memilih diam dalam hal ini. Mungkin mereka sudah ketularan sifatnya Pak Jokowi ya. Oke teman-teman semua ya, itu opini dan pilihan saya. Jadi kita bebas untuk memberikan pilihan. Kalian mau pilih Pak Ganjar Mahfud, kalian mau pilih Anies, Caimin, terserah. Ini adalah sebuah kontestasi yang bebas. Kita memiliki hak yang benar untuk kita memilih pasangan capres dari berdasarkan analisa. Saya melakukan analisa dan saya mengatakan bahwa saya masih bimbang, tapi sekarang semakin hari semakin yakin dengan pilihan saya. Ya, bebas. Yang penting intinya hindarilah berita hoax, hindarilah merendahkan satu dengan yang lain. Hindarilah membuat sebuah cacian atau hinaan kepada orang lain. Salah satu capres itu lucu sih. Teman-teman bisa tulis di komentar pendapat teman-teman semua. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless.